Sigalaupa, STRK BDMK, dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah BD.6.601. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 6 tingkat 3 program studi Sarjana Kebidanan yang berbobot 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Total pertemuan sebanyak 42 kali pertemuan dengan rincian 40 kali pertemuan tatap muka teori dan praktik, 1 kali untuk pertemuan UTS dan 1 kali untuk pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu Outcome Based Education atau OBE yang berfokus pada perencanaan kompetensi spesifik lulusan. Dalam sistem ini, metode yang digunakan bersifat student-centered atau berpusat pada mahasiswa yang meliputi pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, praktikum atau simulasi. Sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi kuis, UTS, UAS, aktivitas partisipatif, dan hasil proyeksi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berpedoman pada buku KIA khusus bayi kecil, buku pedoman SDIDTK, buku Bagan SDIDTK, buku pedoman MTBS, buku referensi lain, kemudian serta jurnal-jurnal penelitian terbaru. Salah satunya merupakan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Meningkatkan Pengetahuan Ibu, Balita, dan Anak Usia Prasekolah tentang Deteksi Tumbuh Kembang Anak melalui pendekatan Pronakepo, yaitu Program Bina Keluarga dan Posyandu, yang mendapatkan dana hibah dikti pada tahun 2025 dan telah terbit pada Jurnal Penelitian Pendidikan Stinta 2. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah pertemuan ke-8 dengan materi deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi kita akan membahas tentang pengantar deteksi tumbuh kembang pada anak, terkhususnya pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita untuk mengetahui apa itu pengertian dari tumbuh kembang. Ya, jadi apa pengertian tumbuh dan apa pengertian berkembang. Kemudian yang berikutnya untuk mengetahui tahapan usia. Jadi tahapan usia anak itu dari usia berapa sampai usia berapa, gitu ya. Terus kemudian mengetahui milestone perkembangan, kemudian mengetahui alat deteksi dini, dan mengetahui tanda bahaya dan mampu melakukan stimulasi dan intervensi. Jadi harapan dari pembelajaran kita, Ibu berharap kalian semua mampu untuk melakukan stimulasi dan intervensi nanti pada saat pemeriksaan tumbuh kembang. Baik, apa yang akan kita pelajari yaitu pengertian tumbuh kembang, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian tahapan usia yaitu dimulai dari bayi 0 sampai 12 bulan, balita 1 sampai 5 tahun, dan prasekolah 5 sampai 6 tahun. Untuk milestone perkembangan itu ada motorik itu ada motorik halus, ada motorik kasar, kemudian ada kognitif, bahasa, bicara, dan sosial. Kemudian ada emosional anaknya juga. Kemudian alat yang kita gunakan untuk deteksi tumbuh kembang itu ada KPSP, TDD, tes daya lihat tes daya dengar, kemudian TDL, tes daya lihat, GPPH. Kemarin apa GPPH? Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Kemudian MCHAT untuk deteksi autisme, dan KMPE, kuesioner masalah perilaku emosi. Kemudian ada tanda bahaya red flags yang perlu segera ditangani. Kemudian ada stimulasi dan intervensi, cara merangsang tumbuh kembang yang optimal. Baik. Nah, kita bahas dulu dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi kita harus mampu membedakan mana pertumbuhan dan mana perkembangan. Untuk pertumbuhan sendiri itu dilihat secara fisik.
ya perubahan fisik yang dapat diukur. Jadi seperti apa? Berat badan, tinggi badan, terus habis itu apa lagi? Lingkar kepala, gitu ya, lingkar dada, lingkar perut itu bisa diukur. Itu pertumbuhan. Terus kemudian yang berikutnya adalah bersifat kuantitatif, yaitu dapat dihitung. Kemudian dipantau lewat KMS, yaitu kartu menuju sehat. Kalian sudah pegang semua ya KMS-nya? Ya, bukunya. Kemudian dipengaruhi oleh genetik dan nutrisi. Nah, kemudian perkembangan itu apa? Perkembangan itu peningkatan kemampuan fungsi organ. Semua jenis organ, mulai dari otak, ya kan? Terus kemudian motorik, bahasa, kognitif, dan sosial. Selanjutnya bersifat kualitatif, yaitu terstruktur. Bedanya kalau tadi pertumbuhan itu kuantitatif, yaitu dapat dihitung, tapi kalau perkembangan itu dia bersifat kualitatif. Kemudian dipantau lewat KPSP dan Denver 2. Kemudian dipengaruhi oleh stimulasi dan lingkungan. Oke, baik. Di sini ada notnya ya sayang ya. Jadi untuk keduanya itu saling berhubungan dan harus dipantau secara berkala. Artinya sebulan sekali mereka harus untuk periksa tumbuh kembang di posyandu. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya milestone bayi, yaitu dari 0 sampai 12 bulan. Ya. Untuk 0 sampai 3 bulan itu apa saja sih yang harus dia bisa lakukan pada 0 sampai 3 bulan, yaitu merespon suara dan cahaya. Jadi anak usia 0 sampai 3 bulan harus mampu merespon suara dan cahaya, tersenyum sosial, artinya kalau dia diajak tersenyum atau diajak ketawa dia mampu melakukannya. Terus mengangkat kepala saat tengkurap. Jadi kalian kalau lihat anak-anak kecil ya yang masih bayi 3 bulan itu, kalau dia tengkurapin pasti dia akan berusaha mengangkat kepala. Kemudian yang berikutnya mengikuti objek dengan mata. Kalau untuk 4 sampai 6 bulan yaitu berguling-guling ya, maksudnya bukan berguling-guling gunung gitu bukan ya, tapi dia mampu berguling ke depan dan ke belakang seperti itu. Terus mengoceh atau babbling yang biasa kita sebut, meraih dan memegang benda. Jadi kalau ada anak ditidurin gitu ya usia 4 sampai 6 bulan, dia dikasih benda di atasnya, dia akan berusaha untuk mengambil. Nah, atau yang kalian tahu yang apa? Yang nyitiran itu yang bulat-bulat itu ya. Ya, dia itu pasti dia berusaha untuk mengambilnya. Terus mengenali wajah orang tuanya. Di sini dia sudah mulai bisa untuk mengenali wajah orang tua. Untuk tahapan 7 sampai 9 bulan itu duduk tanpa bantuan. Jadi adik-adik kalian atau ponakan gitu ya, nanti lihat perkembangannya apakah di usia 7 sampai 9 bulan itu mereka bisa duduk tanpa bantuan, merangkak, terus kemudian mengucapkan nama, dada gitu. Artinya ini belum ada makna sebetulnya. Jadi hanya ucapan mama gitu, dada, hanya dua kata yang sama. Bermain cilukba seperti itu. Untuk usia 0 sampai 12 bulan yaitu berdiri dan melangkah. Artinya dia sudah bisa mulai untuk berdiri, sudah mulai untuk mencoba berjalan seperti itu. Kemudian meniru suara dan kata. Makan sendiri, artinya kita kasih makanan, dia sudah mencoba untuk memasukkan segala macam benda ke dalam mulutnya gitu. Kemudian melambaikan tangan, dada gitu. Jadi kalau dada gitu. Jadi dia sudah mulai bisa seperti itu ya. Oke, kemudian untuk milestone usia balita 1 sampai 5 tahun, untuk motorik kasarnya di usia 12 bulan itu dia bisa berjalan mandiri. Kemudian untuk usia 18 bulan berlari atau memanjat tangga, jadi dia sudah mulai bisa step by step bagaimana cara memanjat tangga. Nah, orang tua di sini wajib untuk menjaga, karena kalau tangga itu kan dia tingkat ya, khawatir dia terjatuh. Kemudian 2 tahun bisa melompat dengan 2 kaki. Oke, kemudian yang berikutnya naik 3 tahun naik sepeda roda 3. Nah, kalian pernah lihat nggak ada anak-anak kecil itu yang sepedanya nggak ada goesannya, cuma ada rodanya aja, bannya aja ya, seperti itu. Atau ada yang roda 3 dia goesannya di depan, bukan yang di samping ya. Nah, seperti itu dia sudah bisa naik sepeda roda 3. Kemudian yang berikutnya yaitu 4 sampai 5 tahun melompat dengan 1 kaki atau dia sudah mulai bisa bersepeda.
Untuk motorik halus di usia 12 bulan itu menjepit benda kecil, jadi dia sudah mulai bisa ngambil benda-benda kecil. Kemudian di usia 18 bulan membuat coretan, di usia 2 tahun itu menyusun balok ya menjadi 4 tingkat seperti itu. Kemudian di usia 3 tahun menggambar dengan lingkaran, jadi dikasih pulpen, nanti dia akan mencoba untuk menggambar. Jadi dia nanti dilihat bagaimana cara dia memegang pena tersebut. Kemudian yang berikutnya 4-5 tahun itu menggunting dan menulis nama. Gitu. Jadi dia mengguntingnya pun masih harus mengikuti pola. Jadi kita kasih pola, dia akan coba untuk menggunting. Walaupun belum bisa mengikuti pola dengan baik, tapi kalau dia sudah mampu menggunting kertas itu sudah masuk kategori tahapan yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah 12 bulan 1-3 kata bermakna. Artinya dia sudah bisa mengucapkan 1-3 kata yang bermakna. Mau minum gitu, minum, makan gitu, mam, kucing gitu ya. Jadi dia sudah bisa mengucapkan makna kata yang bermakna. Kemudian 18 bulan 10 kata lebih ya, dan menunjuk gambar. Jadi ini gambar apa dia sudah tahu. Ini kucing atau meong gitu kan. Biasanya orang tua mengajarkan seperti itu. Kemudian 2 tahun yaitu kalimat 2 kata ya. Mau makan, mau minum, mau makan, mau minum, mau mandi gitu. Dia sudah bisa. Kemudian yang berikutnya kalimatnya 3-4 kata. Yang usia 4-5 tahun bercerita, bertanya banyak hal. Jadi dia sudah mulai inspirasi gitu ya untuk bertanya, ini dari apa, ini terbuat dari mana, kok ada roti ini dari mana, kok ini ada mainan mana, dari siapa, seperti itu. Jadi dia sudah mulai bertanya di usia 4-5 tahun dan dia akan mulai bercerita. Tadi di sekolah saya ketemu ini, bermain dengan ini gitu, teman saya bernama ini gitu. Nanti dia sudah mulai bercerita. Kemudian sosial dan emosi. Emosi itu di usia 12 tahun dia mulai takut pada orang asing karena dia sudah mulai mengenali orang tuanya. Jadi dia ada rasa takut dengan orang asing yang jarang mereka lihat seperti itu. Kemudian di usia 18 bulan itu bermain paralel ya. Kemudian yang berikutnya di usia 2 tahun mulai bermain bersama, di usia 3 tahun bermain peran. Jadi dia sudah mulai bermain peran, bermain jadi ayah, jadi ibu. Ya dia meniru, sudah mulai meniru. Jadi anak-anak itu mereka peniru yang unggul, peniru yang ulung. Jadi ketika kita mau mengajarkan sesuatu pada anak kecil, itu jangan dengan kata-kata, nggak boleh ini, nggak boleh, no, nggak boleh. Tapi kita yang melakukan, ini berbahaya, api itu panas, jangan dipegang gitu. Jadi kita yang menirukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah usia 4-5 tahun empati dan berbagi. Dia sudah mulai ada rasa empati, dia ingin berbagi. Nah, di usia seperti inilah anak-anak itu harus diberikan stimulus untuk saling berbagi dengan temannya. Jadi kalau kita punya makanan, nanti kasih teman ya. Nanti kamu di sekolah, ini kan ada makanan, kasih ya sama temannya gitu. Jadi dia akan timbul rasa berempati dengan sesama, rasa ingin berbagi, mereka akan mulai tumbuh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah milestone prasekolah di usia 5-6 tahun. Nah, di sini ada motorik kasarnya, mereka itu sudah bisa melompat dengan 1 kaki, menangkap bola dengan 2 tangan, bersepeda tanpa bantuan gitu ya, koordinasi tubuhnya semakin baik. Artinya dia sudah mampu menjaga keseimbangan tubuhnya di usia 5-6 tahun. Kemudian yang berikutnya ada motorik halus. Motorik halus itu dia sudah bisa menggambar orang dengan detail. Jadi udah ada kepala, udah ada tangan, udah ada kaki, kemudian dipakaikan rambut gitu. Itu dia sudah mulai bisa menggambar. Walaupun mungkin gambarnya belum bagus, tapi dia sudah tahu, oh orang itu punya kepala, punya rambut, punya tangan, punya kaki, seperti itu. Kemudian yang berikutnya menulis nama sendiri. Jadi dia sudah tahu namanya siapa, dia coba menulis. Kemudian menggunting mengikuti garis. Nah, ini tadi. Jadi dia sudah mulai bisa menggunting dengan garis, walaupun dia belum rapi atau mengikuti pola, yang penting dia sudah mulai bisa menggunting ya. Kemudian yang berikutnya mewarnai dalam batas garis. Artinya jangan sampai
keluar garis. Biasa kan kadang dia mewarnai jangan keluar garis ya nak, gitu. Dia akan mengikuti, jadi dia akan pelan-pelan. Berarti dia sudah mulai berkembang tuh motorik halusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kognitif, yaitu mengenal angka 1 sampai 10. Dia disuruh berhitung, dia sudah mulai bisa berhitung. 1, 2, 3 sampai 10 dia sudah tahu. Kemudian yang berikutnya membedakan kanan dan kiri. Selanjutnya memahami konsep waktu kemarin sama besok. Jadi dia sudah tahu hari ini kamu sekolah, besok kamu libur gitu. Jadi dia sudah tahu konsep. Kemarin adik sekolah, hari ini adik libur. Jadi dia sudah tahu ya. Oke, terus kemudian memecahkan masalah sederhana. Nah, contohnya memecahkan masalah sederhana itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Memecahkan masalah sederhana? Misalkan seperti apa? Mengkancing baju, ya kan? Dia pakai baju, tangannya nyangkut, nggak mau keluar misalkan seperti itu. Dia akan berusaha untuk mencari mana lubangnya, seperti itu ya. Artinya dia sudah mampu memecahkan masalah sederhana. Atau ada sampah berserakan gitu, kotor, dia nggak suka nginjek hal-hal kotor, itu dia akan mulai berusaha untuk membersihkannya. Itu jadi memecahkan masalah sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa dan komunikasi. Bicaranya sudah mulai jelas dan mampu dipahami oleh orang dewasa. Bercerita dengan urutan yang logis. Jadi dia sudah mampu untuk berurutan. Jadi kalau anak di usia 5 sampai 6 tahun ini dia berteman sama temannya, dia akan bercerita. Tadi saya di sekolah ketemu dengan teman saya bernama A. Tadi saya bermain bersama teman saya, main prosotan, main ayunan, seperti itu. Kemudian memahami instruksi 3 langkah, ya. Kemudian mengenal huruf A sampai Z. Artinya di usia 5 sampai 6 tahun itu kita sudah mulai perkenalkan huruf. Selain tadi angka, anak-anak juga harus sudah mulai diperkenalkan huruf. Oke, kemudian sosial dan emosi, bermain kooperatif dengan temannya, jadi dia mau berbagi tadi, saling berbagi. Mengikuti aturan permainan, mengungkapkan perasaan dengan kata saya sedih, saya bahagia, dia mampu mengungkapkan itu di usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian mandiri dalam aktivitas dasar ya. Artinya tadi apa? Mandiri dalam aktivitas dasar. Kayak ambil minum sendiri gitu. Terus habis itu buang sampah seperti itu. Pakai baju itu sudah aktivitas dasar. Atau pakai sepatu, pakai sendal ya. Oke, kesiapan sekolah yaitu duduk tenang 10 sampai 15 menit. Biasa ya anak-anak kalau kelamaan duduk mereka nggak betah gitu ya. Nah, dari 10 sampai 15 menit duduknya tenang aja itu udah luar biasa, udah bagus berarti ya tahapan untuk motoriknya. Kemudian memegang pensil dengan benar, menyelesaikan tugas mandiri, berpisah dari orang tua. Artinya dia sudah mau tuh ditinggal waktu saat sekolah. Makanya kenapa pada saat sekarang bukan sekarang aja ya, dari dulu sudah ada namanya kamar anak-anak. Terus makin lama makin berkembang, ada yang toddler. Jadi dimulai dari usia 2 tahun tuh udah disekolahin seperti itu. Kemudian yang berikutnya alat deteksi dini tumbuh kembang. Nah, kan kalian semua kemarin ibu sudah kontrak untuk membawa alat apa saja ya yang dibutuhkan untuk deteksi tumbuh kembang. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu screening perkembangan KPSP. KPSP itu ada di buku ini. Pedoman SDDTK ada di buku Bagan juga. Jadi ada di buku pedoman, ada di buku Bagan, bahkan ada di buku KIA. Ya. Oke, KPSP itu yang seperti apa? Nah, KPSP itu yang seperti ini. Jadi dia ada 10 pertanyaan. Setiap tahapan usia dia ada 10 pertanyaan. Kalian bisa buka buku yang Bagan itu di halaman 40. Nih, halaman 40 itu dia di usia 15 bulan, tapi ada yang dimulai dari 3 bulan. 3 bulan itu dia nih di halaman 27. Nah, seperti ini adalah KPSP. Seperti itu. Ya. Nah, ini
KPSP. Jadi nanti kita di sini memantau tumbuh kembang anak ya, dari motorik halusnya, motorik kasarnya, sosialisasi dan kemandiriannya, kemudian bicara dan bahasa. Kalian lihat kan yang di kotak-kotak ini? Ya. Oke, diperhatikan. Jadi contoh nih yang usia 3 tahun, pada saat bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Berarti dia masuk kategori gerak kasar atau motorik kasar, gitu ya. Jadi, terus kemudian yang nomor 2, jangan membuat suara apapun pada bayi terlentang. Apakah yang melihat dan menatap wajah Anda? Berarti itu masuk ke dalam sosialisasi dan kemandirian. Oke, baik, itu salah satu alat screening kita, ya. Nah, alat screening ini itu bisa digunakan dari usia 3 bulan sampai 72 bulan. Oke, kemudian untuk pertanyaan tadi sudah Ibu sampaikan, ada 10 pertanyaan dari masing-masing KPSP. Kemudian yang berikutnya KMPE, yaitu kuesioner masalah perilaku emosi. Di sini juga, ya, di halaman berapa? Ada yang tahu? KMPE, kuesioner masalah perilaku emosi. Ada di halaman 90. Kalau di buku Bagan ada di halaman 90 sini ya. Ini KMPE, kuesioner masalah perilaku emosi. Dia totalnya ada 14 pertanyaan. Kemudian yang berikutnya tes daya dengar, ada juga di buku ini ya, lengkap buku ini. Kemudian tes daya lihat. Kemudian yang berikutnya GPPH. Ini berurutan nih. GPPH itu ada setelahnya MCAT, ya, ada setelahnya MCAT. Jadi KMPE dulu, terus kemudian MCAT, kemudian yang berikutnya baru GPPH. Oke? Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum? Belum. Sambil lanjut ya, sambil jalan sambil diskusi boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi di sini ada formulir deteksi tumbuh kembang. Nah, kalian pegang, ya kan? Masing-masing kertasnya. Di sini diisi namanya. Itu namanya siapa berarti di situ? Anak Zia, diisi Zia. Jenis kelaminnya. Di situ apa jenis kelaminnya? Zia perempuan ya berarti ya. Dari namanya perempuan. Berarti perempuan. Terus kemudian nama ayah. Ada nggak? Kalau nggak ada di skip aja. Kemudian tanggal periksanya hari ini. Kemudian tanggal lahirnya nggak ada ya, berarti langsung ke usianya 52 bulan. Jadi ini diisi semuanya, identitasnya. Terus kemudian panjang badannya, BB-nya, berat badannya berapa? 20 kilo. Terus kemudian PB-nya berapa? 112. Kemudian lingkar kepala. Lingkar kepalanya berapa? 50. Oke, isi aja dulu identitasnya. Terus kemudian ada data apa lagi di situ? Apalagi datanya ada lila ada nggak? Tulis 14 cm di sini. Oke. Nah, sudah? Oke, sekarang kita lihat lampirannya. Jadi ketika kalian mendapati sebuah kasus yang seperti itu, kalian harus dimulai dari KPSP dulu. Ini dia KPSP-nya. Oke, harus dilihat dari KPSP-nya. Jadi ditanyakan sama orang tuanya, ya. Contohnya misalkan berikan contoh membuat jembatan dari 3 kubus. Gerak halusnya bagaimana? Jawabannya iya, misalkan anaknya bisa, jadi dicontek ianya. Terus contoh lagi, berikan pensil kertas, jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Jadi buatlah lingkaran di atas kertas tersebut. Anaknya bisa nggak? Lihat, sesuaikan dengan contoh yang ada di sini. Kalau iya, dia berarti bisa membuat ini. Oke, berarti dicontek, iya. Seperti itu.
Terus kemudian yang berikutnya, nah tunjukkan anak gambar di bawah ini. Jadi ditunjuk ini gambar apa? Gambar kucing, apa gambar burung? Ya dikasih tahu, ditunjukin ini gambar apa nak? Ini gambar apa nak? Ini gambar apa? Kalau dia belum bisa atau belum mampu melakukannya, ya berarti contohnya tidak. Tapi kalau iya bisa berarti contohnya iya. Gitu. Ini ibu contohnya dia belum bisa ya. Jadi dicontoh iyanya. Oke, terus kemudian yang berikutnya, dapatkah anak menyebut namanya dengan lengkap tanpa dibantu? Kalau iya dia mampu berarti contohnya iya. Tapi kalau tidak contohnya tidak. Ini contohnya tidak. Oke. Terus mengenali konsep angka 1. Dia bisa nggak? Oh ternyata bisa. Contoh lagi. Nomor 6 dia ternyata bisa juga. Sampai dia pertanyaan ke-10. Oke. Kira-kira kalau dari 10 pertanyaan ini tadi kan tidaknya ada 2 ya. Ya kan? Tidaknya ada 2. Nah, kita lihat dibuka di KPSP-nya di sini. Buka KPSP-nya. Di halaman 16 kalian buka. Oke. Di halaman 16 buka. Nah, jika jawaban iya itu ada 9 sampai 10, tadi kan 10 pertanyaan, yang tidak hanya 2. Jadi apabila dari 10 pertanyaan itu 9 sampai 10 dia bisa menjawabnya, artinya sesuai umur. Tapi kalau dia 7 sampai 8, berarti dia meragukan. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana? Meragukan atau sesuai umur? Meragukan. Berarti untuk KPSP yang ada di sini itu dia meragukan. Nanti ini ibu kasih untuk kalian latihan soal ya. Jadi seperti itu cara mengisinya. Nanti dilanjutkan lagi yang tahapan yang berikutnya. Oke, bisa dipahamin? Dari sini. Bisa dipahamin ya? Baik. Sudah cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nanti ibu akan share untuk materi ini dan ibu akan share juga untuk soalnya buat kalian belajar. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar kembali terkait tentang bagaimana pengisiannya, apakah kalian sudah betul atau belum dalam mengisi formulir SDI DPK. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah setiap anak itu unik dan istimewa. Jadi anak itu punya kebutuhannya masing-masing, kita tidak bisa samaratakan setiap anak. Kemudian yang perlu kita pastikan adalah pantau terus pertumbuhan dan perkembangan anak itu secara rutin, jangan sampai menunggu ada masalah baru diperiksa. Jadi makanya ada namanya deteksi dini, setiap bulan harus diperiksa ke posyandu. Kemudian deteksi dini adalah kunci keberhasilan intervensi dan terapi. Apabila kita melakukan deteksi dini, kita pun harus mampu juga melakukan intervensi. Kemudian stimulasi yang bermakna melalui bermain, membaca, dan interaksi sangat hangat di setiap hari. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan jika ada yang dikhawatirkan. Tumbuh kembang optimal anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, dan tenaga kesehatan. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.